Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh banyaknya berita, kejadian tentang bencana. Setelah ada pesawat jatuh, sebelumnya ada Gunung Merapi yang meletus, lalu disusul dengan pesawat jatuh, kemudian ada gempa bumi yang hebat terjadi, dan disusul lagi dengan gunung berapi lainnya yang meletus. Tentu ini melengkapi karena sebelumnya ada banjir, tanah longsor yang masih belum tuntas penanganannya. Saudara, bencana demi bencana terjadi. Sebetulnya itu tidak hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga. Begitu memasuki tahun baru, bencana demi bencana terjadi. Bahkan di akhir tahun, bahkan di sepanjang bulan di mana bencana bisa terjadi. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi bencana? Dan apakah bencana itu hukuman Tuhan atau tidak? RHI kali ini mengangkat tema bencana dan hukuman Tuhan. Mari kita cermati hal ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini, renungan hari ini dengan tema refleksi, sebuah refleksi bencana dan hukuman Tuhan. Mari kita ikuti, semoga menjadi berkat buat ibu bapak dan saudara-saudara semua di dalam Tuhan. Saudara, setidak-tidaknya ada 3 pendapat tentang bencana alam dan hubungannya dengan Tuhan. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa bencana alam adalah pasti itu sebagai hukuman Tuhan. Yang kedua mengatakan bencana alam itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu gejala alam dan itu mungkin kesalahan manusia. Yang ketiga, ini yang saya ajak untuk berefleksi, bencana alam adalah kejadian yang bisa terjadi sebagai gejala alam, tetapi bisa juga di situ dikandung maksud ada kehendak Tuhan yang harus kita cari. Belum tentu hukuman, tapi mungkin peringatan atau mungkin ada hikmah yang Tuhan mau kita ambil. Setidak-tidaknya ada 3 pendapat ini. Dan saya mengajak untuk mencerminkan diri kita pada firman Tuhan. Karena kita orang beriman tidak boleh asal berpendapat. Kita harus lihat teks bagaimana Alkitab berbicara tentang bencana alam dan apakah maknanya, kemudian nanti kita ambil sebagai refleksi, hikmah untuk kehidupan ke depan yang lebih baik. Saudara, ini penting karena kita adalah orang yang percaya pada Tuhan. Ayat pertama yang kita baca adalah 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3 memberikan uraian begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, dan seterusnya. 2 Korintus 1 ayat 3. Tuhan menghibur. Bahkan ketika ada bencana, ada penderitaan, Tuhan menghibur. Jadi kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu sumber bencana, Tuhan itu yang bikin kita susah, itu menurut firman Tuhan tidak betul. Karena apa? Karena Tuhan yang menghibur, yang menolong kita ketika kita terjadi bencana, ketika kita sedih, ketika kita kehilangan harap, dan Tuhanlah yang menghibur kita. Itu ayat pertama yang kita coba cermati untuk kita, saudara.
Mungkin ada yang berkata begini, ya, tapi kan di dalam Alkitab Tuhan itu menghukum dan memberikan bencana. Ya, contohnya yaitu ketika ada Sodom dan Gomora. Contoh yang lain adalah banjir ketika terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ya, dan mungkin yang lain. Tapi saya beritahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa bedanya hukuman Tuhan dan bencana? Bencana dalam bentuk apapun, apakah itu alam, apakah itu kecelakaan di darat, laut, udara, apakah itu sakit penyakit seperti pandemi, bencana tidak memilih korbannya. Tidak peduli dia orang baik atau orang tidak baik, bencana bisa menerpa siapapun. Tapi hukuman Tuhan beda. Lihatlah ketika zaman Nuh. Apakah Tuhan membunuh semua manusia? Tidak. Sodom Gomora, apakah semua dimusnahkan? Tidak. Hukuman Tuhan hanya untuk yang dihukum. Nah, Tuhan Maha Adil. Hukuman Tuhan hanya untuk yang memang berdosa jahat. Itu bedanya dengan bencana. Bencana bisa menimpa siapapun, tapi hukuman Tuhan tidak. Tuhan tidak akan menghukum orang yang baik dengan orang yang jahat bersama-sama. Tidak. Dari refleksi ini, yang pertama kita catat adalah bencana belum tentu hukuman Tuhan. Atau lebih tegas lagi, bencana adalah bencana. Bahwa kita harus berefleksi mengambil hikmah, yes. Tapi bencana jangan langsung dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Itu bagian penting yang pertama, saudara. Ada tambahan yang menarik, ya, saudara. Bencana datang tiba-tiba. Siap atau tidak? Gitu, bencana. Meskipun kita sekarang dengan zaman modern kita mengetahui bahwa gunung ini akan meletus, tapi tidak diketahui pasti kapan sebetulnya detiknya. Enggak tahu. Tapi kalau hukuman Tuhan diberi tanda-tanda, diberitahu, bahkan di dalam Alkitab kita bisa melihat Tuhan memberi kesempatan orang untuk bertobat. Saudara baca kisah Nabi Yunus. Sehingga Yunus kemudian diminta untuk bersaksi, diutus supaya itu ada pertobatan. Dan terjadi ada pertobatan. Jadi hukuman, ada tanda-tanda, ada panggilan pertobatan. Kalau bencana, tidak. Saudara bertobat atau tidak, kalau memang itu bencana menimpa dan Tuhan itu kehendaki kita berpulang dengan cara bencana, ya terjadi. Bencana tidak pandang bulu, bencana tidak pandang bulu ini orang baik, orang tidak baik, bencana tanpa peringatan dan tidak ada kesempatan kita untuk bertobat. Karena bencana adalah bencana. Maka jangan kaitkan dan jangan segera salahkan Tuhan kalau ada bencana. Tapi saudara-saudara, bacaan kedua menarik adalah ternyata di dalam Injil Matius, misalnya Matius 24 ayat 3, Matius 24 ayat 7 menceritakan bahwa bencana adalah tanda akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya bencana yang menimpa manusia. Itu kita bisa cermati di dalam kitab Injil Matius. Tapi juga ada di dalam kitab Timotius 3, 2 Timotius 3 ayat 1. Tapi juga di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Kita akan cermati bagian dari ayat ini walaupun tidak semua. Kita akan cek dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Saya akan membacakan Injil Matius 24. Ini bacaan kita yang kedua yang kita cermati. Matius 24 pada mulai ayat ketiga dan seterusnya. Matius 24 yang demikian. Permulaan penderitaan.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 13. Saudara yang berbahagia, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan Matius 24, setelah saya sebut juga ayat-ayat lain tadi, tapi yang kita baca Matius 24, kita mengerti bahwa salah satu yang menjadi tanda kesudahan zaman adalah bencana. Ada gempa bumi, ada kelaparan, ada bencana sosial di mana agama tidak untuk kebaikan tapi untuk saling membinasakan. Bahkan orang-orang beriman seperti kita akan menghadapi penyiksaan. Tidak cukup itu, ada nabi-nabi palsu yang muncul. Dan itu awal dari kesudahan alam, yaitu ketika Yesus nanti akan datang sebagai nabi, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, jadi bencana alam memang tanda kesudahan zaman. Bencana alam menjadi salah satu tanda, selain tadi ada nabi palsu, ada penyesatan, ada bencana sosial, selain gempa, kelaparan, peperangan yang hebat. Ini yang ditulis dalam bacaan tadi. Nah, oleh sebab itu saudara, bencana belum tentu dari Tuhan. Bencana memang bisa menjadi tanda, dan ada beda antara hukuman dan bencana. Tapi pertanyaannya adalah, apa refleksi yang kita bisa temukan dari pembahasan kali ini? Apa yang perlu kita lakukan dari pembahasan kita pada saat ini? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya saya mau mengajak, di tengah bencana seperti ini, mari yang pertama, jangan segera mengatakan bahwa Tuhan itu sumber bencana, Tuhan itu yang menyebabkan bencana. Enggak. Jangan serta-merta menyalahkan Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita cermati. Jangan menyalahkan Tuhan dan jangan menganggap segera bahwa Tuhan itu sumber bencana. Dan yang kedua, saudara, yang penting, bencana memang bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan, menyadarkan manusia. Bahkan tadi kita bahas, bencana itu menjadi penanda ketika
kesudahan zaman akan tiba. Tapi itu bukan satu-satunya penanda, sebab ada penanda lain, ada penyesatan, ada nabi-nabi palsu, ada juga peperangan yang hebat, ada bencana sosial di mana orang-orang beriman seperti kita para pengikut Kristus akan mengalami penyiksaan. Itu nanti berproses, tapi bencana itu menjadi penanda bahwa Yesus akan datang. Jadi kalau ada bencana, jangan menyalahkan Tuhan, tapi lebih kita refleksikan, oh ini bisa juga menjadi penanda akan datangnya Sang Mesias yang kedua. Orang bilang hari kiamat. Dan yang ketiga, yang jauh lebih penting adalah kita berefleksi. Reflection. Seperti orang berdiri di depan cermin. Kita melihat, berefleksi artinya kejadian-kejadian itu, bencana-bencana itu, lalu kita membaca Alkitab, lalu kita hayati apa yang kita bisa ambil, hikmah apa yang menarik untuk kita cermati, dan sikap apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, dan ingat bencana itu penanda, bisa juga. Dan yang ketiga, berefleksi, ambil hikmahnya, kemudian dihayati, dan itu buat langkah untuk hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan punya kehendak, boleh jadi di balik bencana yang kita alami itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ketika bencana-bencana tiba, yang paling penting bukan membuat penghakiman menyalahkan Tuhan, tetapi lebih kepada mawas diri, berefleksi, dan kita mohon kekuatan Tuhan. Apa ini maksudnya? Lebih dari itu kita mohon perlindungan kepada Tuhan. Dan yang paling penting juga kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk meneruskan kehidupan, supaya kita hidup lebih baik lagi. Bagi saudara-saudara yang terkena bencana, jangan menyalahkan Tuhan. Lebih bagus, mari kita belajar untuk memohon kekuatan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang Maha Kasih, bahkan yang menghibur kita ketika kita sedang menghadapi bencana juga. Mari kita hayati hal ini, saudara. Saudara, marilah kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita diberkati dan dimampukan untuk hidup di tengah bencana dan macam-macam pergumulan persoalan ini. Dan kita meyakini bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan melindungi kita, bahwa Tuhan menguatkan kita. Mari kita bersama berdoa. Ya Roh Kudus, tuntun dan berkati, supaya kami mampu untuk menghayati dengan benar, berefleksi dengan benar tentang bencana, dan ajari kami untuk tidak segera menyalahkan Tuhan, tapi lebih berefleksi untuk mengambil hikmah di balik musibah, dan meyakini bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Berdoa untuk korban bencana, baik letusan di Gunung Merapi, letusan di Gunung Semeru, gempa yang hebat di Mamuju, begitu juga dengan longsor yang mengerikan di Sumedang, bahkan juga pandemi COVID-19 yang masih mengganas. Tuhan tolonglah supaya kami tetap tidak kehilangan iman, meyakini kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan kuatkan kami, demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.